Film ini mengisahkan tentang seorang bodyguard yang terjun ke dunia kriminal demi membalaskan dendam teman wanitanya. Dan inilah alur cerita dari film Wild Card. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang duduk di dalam bar yang bernama Nick. Tak lama kemudian ketenangannya diganggu oleh sepasang kekasih yang sepertinya sedang bertengkar. Lalu Nick menghampirinya dan mengajak sang wanita untuk berdansa dengannya. Dan kekasihnya yang bernama Osgood, dia tidak terima karena Nick tidak sopan sudah mengganggu pembicaraan mereka. Namun Nick malah menarik rambut palsu yang dikenakan oleh Osgood. Dan sang wanita pun yang melerainya dan mengajak Osgood untuk pulang. Sesampainya di parkiran, Osgood masih tidak menerima kalau ia diremehkan begitu saja oleh Nick. Dan Nick akhirnya keluar juga dari dalam bar dan menemui Osgood untuk kembali mengejeknya. Dan Osgood yang tidak sabar akan ejekannya, akhirnya dia pun mengajak bertarung Nick. Perkelahian pun dimenangkan oleh Osgood, dan Nick pergi setelahnya. Dan sang wanita yang melihat Osgood menang seperti seseorang pahlawan baginya. Dia pun berbahagia dan makin tambah cinta dengan Osgood. Dan scene berpindah, di mana ada seorang wanita yang diturunkan dari dalam mobil tepat di depan rumah sakit. Petugas rumah sakit yang tahu hal itu langsung membawa sang wanita ke dalam dan memberikan pertolongan karena kondisi yang sangat kritis. Wanita ini bernama Holly. Adegan berlanjut yang menunjukkan Nick ternyata adalah seorang konsultan keamanan. Dan dia sedang bekerja di kantornya. Tak lama setelah itu, muncullah seorang pria yang bernama Cyrus Kinnick datang dan ingin menemui Nick Wilde atau Nick. Setelah itu mereka mengobrol dan tujuan dari Cyrus adalah untuk menyewa Nick sebagai pengawalnya untuk berkeliling di Las Vegas. Dan Nick mengiyakan permintaan tersebut. Setelah dari kantornya, sewaktu mau ke sebuah restoran, tiba-tiba Osgood datang menemuinya. Dan Osgood mau berterima kasih untuk jasa dari Nick. Karena ternyata perkelahian sebelumnya hanyalah acting, di mana Osgood menyewa Nick untuk sengaja acting berkelahi dengannya, yang bertujuan untuk membuat sang pacar dari Osgood terkesan, dan itu berhasil. Osgood pun membayar Nick sebesar $1.000, tapi Nick hanya mau menerima $500 saja, karena di perjanjian sebelumnya Nick hanya meminta $500, dan Osgood pun senang. Setelahnya itu pulang. Dilanjutkan di dalam restoran, Nick bertemu dengan pelayan restoran tersebut dan memberitahu Nick bahwa Holly beberapa kali menelponnya. Nick pun langsung menemui Holly di rumahnya, dan Nick juga terkejut dengan keadaan Holly yang sudah babak belur seperti itu. Lalu Nick bertanya siapa pelaku yang sudah membuatnya seperti itu, dan juga bagaimana kejadiannya. Dan Holly pun bercerita kepada Nick bahwa Holly bertemu dengan seorang pria dengan dua pengawalnya di sebuah hotel yang bernama Golden Nugget. Dan ia dijebak oleh pria tersebut untuk masuk ke dalam kamarnya. Lalu Holly dipaksa untuk melakukan hal yang tidak diinginkannya. Setelahnya Holly dihajar oleh kedua pengawal pria tersebut. Dan dikarenakan Holly tidak tahu identitas pria tersebut, di sini Holly meminta bantuan dari Nick karena Holly ingin menuntut pria itu. Namun Nick menolak karena sebelumnya Nick sudah memperingati Holly untuk menjauhi hotel tersebut. Akan tetapi dalam perjalanan pulangnya, Nick yang kepikiran akan hal itu, maka dia menemui seorang informan, yaitu seorang wanita cleaning service dari sebuah hotel. Dan ia memberitahu Nick bahwa orang yang Nick cari adalah Danny DeMarco, yang tinggal di kamar hotel nomor 3506. Wanita itu juga berpesan agar Nick menjauhi Danny dan tidak membuat masalah dengannya. Kemudian Nick langsung memberitahu informasi itu kepada Holly. Dan di malam harinya, Nick menjalankan tugasnya yaitu mengawal Cyrus berkeliling di Las Vegas, dan mereka berhenti di salah satu kasino. Namun meskipun di tengah keramaian, Nick terlihat gelisah karena memikirkan sang penjahat yang memukuli Holly. Dan Nick pun meninggalkan Cyrus di kasino untuk pergi ke rumah Holly dan memberitahu Holly kalau Nick tidak mau berurusan dengan Danny DeMarco. Akan tetapi Holly memohon kepada Nick untuk membalaskan dendamnya. Nick yang tidak tega dengan itu, dia pun langsung menuju ke tempat Danny DeMarco. Sesampainya di tempat Danny, dia langsung disambut oleh dua anak buahnya. Lalu Danny menanyakan tujuan dari Nick datang ke tempatnya. Nick berkata kalau ia mau pertanggungjawaban Danny yang sudah melukai temannya. Namun tentu saja Danny mengelak dan menyuruh anak buahnya untuk mengantar Nick pergi. Dan akhirnya perkelahian pun terjadi.
Setelah Nick berhasil memborgol Danny dan kedua anak buahnya, Holly pun datang untuk membalas dendam. Ia juga sudah menyiapkan gunting pemotong rumput yang digunakan untuk melukai sedikit bagian dari dedek Johnny-nya Danny. Tidak hanya itu, ia juga mengambil uang Danny yang sebanyak $50.000. Guess they're sharp enough. Tommy, you love me. Last chance. I fucking love you! Setelah puas balas dendam, Holly dan Nick memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Las Vegas agar tidak dicari lagi oleh Danny. Holly pun langsung pergi malam itu juga, akan tetapi Nick tidak langsung pergi. Setelah mendapatkan uang dari Danny, ia pun pergi ke kasino dulu untuk tentunya berjudi. Dan Nick mengambil permainan blackjack. Awalnya Nick bertaruh kecil dulu dengan $5. Lalu perlahan ia menaikkan taruhannya, dan setelah beberapa kali menang, bandar dari meja itu pun diganti. Dan Nick meninggalkan meja itu, ia berpindah untuk minum-minum dulu. Tanpa disangka, Cyrus juga datang ke tempat itu, dan Nick menghampirinya. Di tengah pembicaraannya dengan Cyrus, Nick tersadar akan sesuatu, lalu ia kembali ke meja judi, dan mulai bertaruh kembali. Di sini Dewi Keberuntungan seperti berpihak kepada Nick di malam itu. Ia memenangkan taruhan mencapai $500.000. Cyrus mengatakan kepada Nick, meski sudah menang banyak, ia terlihat kurang bahagia. Dan Nick menjawab, wajar saja karena sebelumnya ia belum pernah mempunyai uang sebegitu banyaknya. Lalu saat mau menukar koin tersebut, langkah Nick seperti terhenti dan Nick bukannya menukar koin itu, tapi malah kembali ke meja judi tersebut. Dan ia mempertaruhkan semua yang dimilikinya yang senilai $525.000 di atas meja dengan sekali permainan. Dan yang terjadi malah sebaliknya. Dewi Keberuntungan sudah tak bersama Nick lagi. Dan Nick pun harus menerima kekalahannya. Tak menyangka akan hal itu, Nick menyesali perbuatannya yang seharusnya $500.000 sudah di tangan, akan tetapi malah hilang begitu saja. Ia pun melampiaskan penyesalannya dengan minum-minum, yang akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Nick sudah berada di kamar hotel, yang ternyata Cyruslah yang menyuruh staf untuk membawanya ke tempat itu. Dan saat Nick sudah tersadar, Cyrus menceritakan bahwa dirinya mengenal Nick sudah lama. Dan dia juga tahu latar belakang Nick dan semua aktivitasnya. Dan Cyrus juga menceritakan bahwa dirinya sudah menghasilkan $70 juta saat dirinya di usia 19 tahun. Tujuan Cyrus mendatangi Nick adalah untuk ingin belajar, menjadi seorang yang mempunyai pribadi yang tangguh dan berani seperti Nick. Namun Nick enggan mengajarinya karena ia merasa tidak pantas untuk itu. Lalu ia pun keluar dari hotel dan kembali ke kasino. Saat sudah duduk di kasino, tiba-tiba saja anak buah dari DeMarco mendatanginya dan terjadilah perkelahian. Lalu Baby, sang pemilik kasino yang mendengar perkelahian tersebut, langsung membawa Nick ke tempatnya. Di sini Baby tidak menanyakan tentang perkelahian tersebut, namun Baby menanyakan apakah Nick membunuh kedua anak buah dari DeMarco yang saat sedang berada di hotel sebelumnya. Tentu saja Nick menjawab tidak, dan Baby percaya kepada Nick, karena Baby sudah mengetahui kepribadian Nick yang dimana Nick tidak akan melakukan hal itu. Lalu Baby membawa Nick ke suatu tempat yang dimana DeMarco sudah berada di sana. Di tempat ini Baby menanyai keduanya, yaitu Nick dan juga DeMarco, untuk dimintai keterangan jelasnya bahwa siapa yang membunuh anak buah DeMarco sebenarnya. Dan DeMarco pun mengelak. Ia bilang bahwa ia tak mungkin membunuh anak buahnya sendiri. Namun Baby lebih mempercayai Nick daripada DeMarco, karena Nick tak akan membunuh seseorang dengan menggunakan pistol. Alhasil usaha DeMarco untuk menghasut Baby untuk membunuh Nick pun gagal. Singkat cerita, di keesokan harinya, Nick sudah berada di restoran tempat langganannya. Saat sedang duduk ngopi, tiba-tiba Cyrus datang dan duduk di sampingnya.
Lalu Cyrus pun bercerita bahwa ia ingin berterima kasih kepada Nick dan sempat menyindir Nick bahwa Nick adalah seorang pengecut, dan Nick juga mengakui hal itu. Dan tidak disangka Cyrus juga memberikan hadiah kepada Nick yang berupa tiket pesawat ke Korsika, tempat impian dari Nick, dan juga selembar cek uang $500.000. Tapi tiba-tiba saja DeMarco dan anak buahnya datang ke tempat itu. Cyrus yang mengetahui hal itu, ia langsung mengalihkan perhatian semua orang yang ada di restoran dengan menyanyi di atas meja, dan Nick sudah keluar dari restoran itu. DeMarco dan anak buahnya pun pergi mencarinya. Dan saat sudah berada di luar restoran, ia dikagetkan oleh Nick yang sudah berada di atas, dan perkelahian pun terjadi. Nick yang sudah kesal, ia pun membunuh DeMarco. Dan Nick pun yang khawatir kalau hal itu diketahui oleh kepolisian, ia pun berusaha kabur. Dan saat mau ke mobil, ia dihampiri oleh Cyrus. Tujuan dari Cyrus ialah untuk memberikan tiket dan lembar cek yang tadi ditinggal Nick di dalam restoran. Dan Nick sangat berterima kasih kepada Cyrus. Akhirnya Nick pun pergi meninggalkan Las Vegas untuk selamanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton alur cerita ini. Semoga sehat selalu dan dipertemukan di video selanjutnya.